Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting 3. Perkenalkan, nama saya Siktus Kurnianto Rabu Kepa SPD, guru IPS di SMP Negeri 2 Letusoko, LPTK Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM 2400103923100400402. Nama prodi PPG Ilmu Pengetahuan Sosial, jenis PPG Daljam. Hari ini Sabtu 2 November 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi keberagaman alam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Riang dan juga gembira. Sebelum kita mulai kegiatan kita awali dengan doa. Mari kita berdiri dulu. Karena Engkau telah melindungi kami semua dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Semoga apa yang diajarkan dapat kami mengerti dengan baik. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Bagaimana ketua kelas? Ada semua ya? Jadi baik, jadi kalian kelas 8B hari ini kalian hadir semua. Selanjutnya, meminta kalian untuk semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Bisa ke arah samping juga ya, kalau jangan susah ke tengok, bisa ke samping juga berdiri. Jadi baik anak-anak, jadi tema kita hari ini tentang kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Tentang apa hari ini? Kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam.
memaparkan keberagaman alam Indonesia. Peserta didik dapat memaparkan keberagaman alam Indonesia. Yang pertama. Dan yang kedua, menganalisis pengaruh keberagaman alam terhadap budaya di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh keberagaman alam terhadap budaya di Indonesia. Dan tujuan pelajaran hari ini, ulang sekali lagi. Yang pertama, peserta didik dapat memaparkan keberagaman alam Indonesia dan menganalisis pengaruh keberagaman alam terhadap budaya di Indonesia. Sebelum kita mulai tentang kita punya materi hari ini, Pak akan menaikkan sedikit pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang pengertian dari kondisi geografis? Yang kalian ketahui tentang kondisi geografis. Siapa yang mengetahui tentang geografis? Ya, silakan bertanya. Kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari aspek geografis seperti letak, relief, iklim, cuaca, sumber daya, jenis tanah, flora dan fauna. Ya, keadaan geografis dan cuaca, juga dengan flora dan juga fauna. Tanggung teman kalian. Yang kedua, apa saja yang kalian ketahui tentang sumber-sumber daya alam Indonesia? Ayo, siapa yang ketahui tentang sumber-sumber daya alam Indonesia? Oke, silakan. Sumber daya alam hutan. Sumber daya hutan, siapa lagi? Ya, Safi? Tambang. Hutan, ada tambang. Ya, Anita silakan. Sumber daya alam minyak bumi, kemaritiman, dan perikanan. Ya, ada minyak bumi, ya, ada tambang, ada perikanan. Oke. Hutan itu kalian semua. Hutan. Dari itu merupakan kedua pertanyaan tadi, ya, sudah dijawab oleh teman kalian, Anita, Safi dan juga Angel. Ya. Dan berikut, ya. Jadi ini jawabannya kondisi geografis seperti dikatakan oleh teman kalian tadi, Angel. Ya. Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau di posisi daerah itu pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Jadi letak suatu daerah itu berbeda dengan daerah lain. Nah, dengan kondisi geografis. Sedangkan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Dari alam. Maksud dari alam. Ada yang dikatakan tadi teman itu ada air, ada apa? Hutan juga tuh, termasuk juga tadi tanah, air dan udara yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja? Siapa yang tahu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ayo bisa dihasilkan ulang. Ya, sampai silakan. Tomat, tumbuhan tomat. Tumbuhan apa dia tomat? Berarti dia termasuk dalam tumbuhan. Tumbuhan berarti dia dapat diperbarui. Ya. Tumbuhan tomat berarti dia apa dia? Tanam. Berarti dia dapat diperbarui. Bersama juga dengan apa? Air. Air juga dapat diperbarui. Beda dengan tidak dapat diperbarui, berarti dia hanya habis sekali pakai. Ya. Sumber daya alam ada dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui apa saja? Misalnya, siapa yang tahu? Tadi sudah dijawab teman kalian tadi, Anita. Minyak bumi. Ya, minyak bumi. Apa lagi? Yang termasuk minyak bumi itu apa? Ikan. Ya, ikan dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi apa lagi? Tambang. Ya, timah, emas. Itu yang tembaga. Ya, benar sekali. Itu yang tidak dapat diperbarui. Dia habis sekali pakai saja. Kalau gali-gali dia ambil di situ, berarti dia akan habis itu habis. Dia tidak akan gali itu, dia akan pindah, mungkin pindah lagi. Dia akan habis di situ. Ya, jadi perhatikan sekali lagi bahwa sumber daya alam itu ada dua tadi,
dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, yang berikut mengenai dengan pertanyaan ini ada gambar yang pakaikan. Ada peta ini dan ada gambar peta Indonesia, flora dan fauna dari Sabang sampai Merauke, dan juga ini ada gambar tentang sumber daya alam negara Indonesia, dan sebelahnya ada keberagaman budaya. Dari gambar tersebut, apa yang punya dalam pikiran kalian? Sampaikan. Ayo, dari gambar tersebut, kaitan dengan materi kita ini apa? Ya, silakan, Angel. Indonesia memiliki kekayaan alam. Ya, Indonesia memiliki kekayaan alam. Apalagi kekayaan alam itu? Berarti kekayaan alam itu apa saja tadi? Yang kalian katakan kekayaan alam tadi? Budaya. Ya, termasuk juga dengan budaya. Kalau alam, apa? Kekayaan alam. Hutan. Ya, hutan. Ini banyak hutan kita, perairan luas. Makanya kita dikatakan sebagai negara maritim yang punya wilayah yang luas, laut yang luas, sumber daya alam, perairan luas. Maka kita banyak negara yang punya ekspor ikan terbanyak juga di Asia. Karena kita punya laut yang luas. Karena dari Sabang sampai Merauke ini, makanya mempunyai dari kita dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai apa? Ragam budaya. Ragam budaya juga banyak, maka setiap sumber daya alam ini banyak. Hal itu juga yang menunjukkan bahwa ketika dijajah juga bangsa Indonesia yang tidak hanya oleh penjajah karena mempunyai kekayaan alam. Tidak ada kaitan dengan materi yang akan kita pelajari ke depan. Nah, jadi baik untuk sekarang, Bapak kalian dalam 4 kelompok, di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita untuk melakukan diskusi kelompok. Oke, sekarang kalian berbentuk dalam kelompok, tinggal yang geser saja, bantu saja, yang lain kita geser. Oke, silakan. Kemudian jawaban kalian tulis dan tempel di kertas karton, dan kertas tipnote ini kalian tempelkan hasil diskusi kalian di kertas karton. Coba. Oke, silakan kalian tulis. Jadi yang pertama nanti kalian tulis nama kelompok ya. Nama kelompok kalian di kelompok 1 namanya siapa? Kemudian tuliskan nama kelompok kalian. Satu siapa? Mungkin kalian ada 4 orang. Kalian tulis kelompok 1 nama siapa? 2, 3, 4. Ya. Namanya. Kemudian yang berikutnya di kertas karton kalian
silakan. Ya. Jadi nanti jawaban nomor 1 kalian jawabannya kalian tempel di kolom nomor 1 dan sampai dengan 2, 3 dan 4. Oke, silakan. Kalian kerjakan. Ini ada yang buat variasi-variasi, kelompok bagus, ada kreasi, ada gambar-gambar bintang, ada gambar-gambar menambah-menambahkan dalam kompetisi kelompok. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sebelum kita membuat tengah diskusi kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kita break dulu. Jadi dulu, kita gerakan sebuah tubuh yang capek tadi ya. Buat soal yang lebih menyenangkan. Ayo, bisa dipikir-pikir ya. Dipikir supaya gerakannya bebas, luas gerakannya. Perhatikan semua di layar ya. Kita gerak sama-sama. Di depan ini ada kelompok 1. Siapa yang pas dia punya jawaban? Oke, silakan. Oke, yang benar saya duduk. Tolong perhatikan. Kelompok 2, 3 dan 4 silakan perhatikan. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok namanya kelompok apa kelompok ini? Namanya kelompok mawar. Kelompok bawah. Oke, silakan kelompok bawah. Soal nomor 1, tuliskan cara untuk menentukan letak suatu wilayah dan tuliskan letak astronomis wilayah Indonesia. Jawaban, berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur, dan dengan melihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nomor 2, tulislah letak geologis posisi Indonesia. Jawaban, secara geologis posisi Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pertemuan 2 deret pegunungan lipatan muda. 2. Pertemuan 3 lempeng besar. 3. Pertemuan paparan dan zona transisi. Nomor 3. Tulislah pengertian dari cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan udara hari demi hari di suatu tempat tertentu. Oke, silakan balik ke tempat kelompok bawah. Dari asumsi kelompok 1, kelompok bawah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lainnya. Pak, silakan. Yang menanyakan kepada kelompok bawah, silakan. Oke, kelompok 3 ya. Oke, silakan. Silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Saya mewakili teman-teman. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1.
awal mungkin menjawab dari kelompok 3, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Garis bintang merupakan garis khayal yang ditarik secara horizontal mengelilingi bumi. Terima kasih. Bagaimana dengan jawaban di kelompok 1, kelompok 3? Ya, pas. Pas, saya berterima kasih. Tepuk tangan kita semua. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, tuliskan cara untuk menentukan letak suatu wilayah dan tuliskan letak astronomis wilayah Indonesia. Jawabannya, letak wilayah dapat ditentukan berdasarkan letak garis bintang dan garis bujur serta berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Tangan untuk kelompok 2. Ini kelompoknya namanya keren. Oke, kita kelompok 2. Namanya keren. Kelompok keren. Oke, dari hasil paparan, hasil diskusi dari kelompok 2, kelompok keren, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain atau sanggahan, Pak, silakan. Oke, kelompok 1, kelompok bawah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Silakan kelompok 2. Berdiri, bisa berdiri. Oke. Letak astronomis atau letak suatu tempat berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Dikatakan kelompok 2 letak astronomis letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi baik, kalian sudah memaparkan hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 yang namanya mawar, kelompok 2 yang namanya keren, kelompok 3 yang namanya mawar merah, dan kelompok 4 yang namanya kelompok merpati. Kalian sudah paparkan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, tepuk tangan sekali untuk kita semua. Baik, untuk terakhir refleksinya dari materi yang kalian sudah jawab ini, kalian jawab diskusi 1, 2, 3, 4. Apa yang kalian dapat dari kita punya materi pelajaran hari ini? Sampai mana? Oke, Anita? Yang saya rasa dan yang saya dapat di dalam materi adalah saya bisa mengetahui apa itu kondisi geografis, cuaca, iklim, dan sumber daya alam di Indonesia. Ya. Ada yang terima kasih. Tangan untuk Anita. Jadi kita bisa mengetahui tentang kondisi geografis, sumber daya alam, cuaca, apalagi selain cuaca, apalagi kita baca iklim. Kemudian tadi ada sumber daya alam tadi apa tadi Pak jelaskan tadi? Ya, kan? Apalagi? Tembaga ya. Itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui ya. Jadi ada sumber daya alam tadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, dari rangkuman jawaban kelompok kalian, rangkuman jawaban yang pertama tadi, tuliskan cara untuk menentukan letak suatu wilayah dan letak astronomis wilayah Indonesia. Yang pertama, dengan menentukan garis lintang dan garis bujur. Ada garis lintang. Yang kedua, ditanyakan letak astronomis Indonesia. Ini Pak, yang tadi belum ada yang jawab tentang letak astronomisnya Indonesia. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan sampai dengan 94 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur kanan.
dari pemaparan kelompokan yang ini dari Al-Fatih materi temukan. Kalian menuliskan atau menuliskan tentang letak astronomis Indonesia. Kalian akan menuliskan tentang dia punya wilayah saja, cara dan wilayah saja. Yang kedua, pertanyaannya apa tadi? Yang khusus kelompok letak geologis posisi Indonesia. Tadi sudah bagus, ada kelompok yang nanya tentang apa itu pengertian dari geologis. Ada sudah tahu pertanyaan kalian. Yang pertama, pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda, yaitu Siklus Mediterania dan Siklus Pasifik. Pasifik ya? Itu letak geologis Indonesia. Yang kedua, tadi sudah katakan tadi, pertemuan tiga lempeng, yaitu bagian utara lempeng Eurasia, bagian barat dan selatan lempeng Indo-Australia. Yang berikut, yang ketiga, tentang cuaca. Tentang cuaca. Pengertian cuaca itu contoh tadi itu yang ketiga. Cuaca merupakan kondisi atau keadaan suhu udara, curah hujan, sinar matahari, angin dan tekanan udara pada waktu dan wilayah tertentu. Itu yang terakhir, ini tentang proses geografis yang mempengaruhi keberagaman sosial budaya. Tadi ini ada kelompok kalian, ada yang mengatakan bahwa letak geografisnya, perdagangan maritimnya, ada topografinya. Kelompok merah mengatakan bahwa dalam sosial budaya menyangkut aspek budaya, mempengaruhi individu dengan orang lain. Kelompok dua, keberagaman sosial budaya menyangkut aspek budaya yang mempengaruhi interaksi. Kemudian yang keempat, kelompok keempat, jawabannya letak wilayah Indonesia dapat ditentukan berdasarkan letak garis bintang dan garis bujur. Jadi itu merupakan kesimpulan untuk kegiatan kita atau diskusi kelompok kita pada hari ini. Yang berikut, untuk tugas kita minggu depan, tuliskan potensi sumber daya alam Indonesia. Sudah? Sudah. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita berdiri, kita tutupi dengan doa. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita mengambil sikap dan pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Karena Engkau telah melindungi kami dari malam tadi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.